Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua nggih? Sehat, Alhamdulillah. sehat Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya doa belajar nggih. Wahid Nggih. isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba warzuqni Amin. Alamin. Amin Ya, ya rabbal Pak. alamin. Nggih, makasih Mas Aziz. Saya absen dulu nggih. Pak. Mbak Kusaini Ulfa hadir. Hadir nggak, Pak? Mbak Nurul Ladidah hadir. Hadir, Pak. Mbak Syarifah hadir nggih. Hadir, Pak. Ada yang ingat kemarin kita membahas materi tentang apa? Pernikahan, Pak. Pernikahan, Pak. Pernikahan. Ya. Hukum asal pernikahan itu apa? Ada yang ingat? Sunnah, Pak. Sunnah. Ya, sunnah. Wajib, Pinter. Pak. Ini kita akan belajar tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Belum lanjut ke materi. Ada yang tahu contoh-contoh zina kecil di lingkungan kita? Pacaran, Pak. Pacaran. Apa yang dimaksud dengan zina? Zina berasal dari kata zana, yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam. Mas Tamril, silahkan dibaca, Mas, yang tampil di slide. Iya, Pak. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Dihukum dengan UHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Sudah, Pak. Nggih, makasih Mas Tamril. Berdasarkan apa yang dibaca Mas Tamril tadi, nggih, Bapak jelaskan. Jadi menurut pelakunya zina itu dibagi menjadi 3, yaitu zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Kemudian zina ghairu muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Kemudian hukumannya itu didera dengan 100 kali dan diasingkan. Bapak tanya, seandainya ada pelajar SMA yang melakukan zina, itu termasuk dalam kategori zina apa? Pelajarnya udah menikah belum, Pak? Belum, Mas. Oh, kalau Ghair belum muhsan, berarti Ghair muhsan. Ghairu muhsan, ya benar. Pinter. Melakukan tugas pada pembelajaran hari ini. Nanti Bapak akan tayangkan video yang berkaitan dengan perbuatan zina ini. Kemudian catat poin-poin penting dalam videonya. Diskusikan dengan kelompokmu mengapa kita sebagai pelajar muslim harus menjaga pergaulan. Kemudian rumuskan kira-kira apa dampak bagi kita apabila melakukan zina itu. Tuliskan hasilnya dalam selembar kertas, nanti diberi nama setiap anggota kelompoknya. Di akhir, nanti kita presentasikan di depan kelas secara bersama-sama. Sebelum Bapak tayangkan videonya, Bapak akan mempersilahkan kalian untuk membentuk kelompok masing-masing yang terdiri dari
6 orang satu kelompoknya. 5 menit membentuk Siap, kelompok. Kak. Terima kasih. Mari kita simak bersama-sama. Kemudian tadi diperhatikan perintah dari tugasnya itu apa. Yang tidak menyimak nanti bagian presentasi ke depan. Kamu nggak gitu, Hesti. Hari ini kita kemana? Posko aja yuk. Ngapain? Ayo bentar aja. Udah, yuk. Layar dia. Ya. Ramji, aku hamil. Apa kamu bilang? Ya aku hamil, ini anak kamu udah 5 bulan. Enggak. Kamu harus gugurin kandungan itu. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus gugurin kandungan itu, atau enggak kamu terima konsekuensinya lebih besar. Ramji, kamu dengerin aku dulu. Oke, Hesti, sehubungan dengan apa yang telah kamu langgar dari aturan sekolah, jadi kami dari pihak sekolah tidak bisa mentoleransi kamu lagi. Hesti minta maaf, Pak. Saya tahu saya salah. Dan saya mau diberikan kesempatan sekali lagi, Pak. Hesti menyesal. Jadi aturan yang sudah kamu langgar itu berat sekali. Kita sudah sama-sama mulai dari kelas 1 kamu masuk, sudah sama-sama kita memberikan aturan yang kita sepakati sama-sama dan sudah ditata. Volumenya Pak, betul Pak. Jadi kami tidak bisa mentoleransi lagi kamu karena kesalahan kamu itu sangat berdampak buruk pada sekolah. Ini dari videonya Mas, nanti kalau ganti tayangan Enggak apa-apa, Pak. Anak nggak tahu diuntung. Hesti, Pak. Hesti, Pak. 17 tahun bapak sama ibu membesarkan kamu. Kamu buat lagi bapak sama ibu malu. Sudah, Pak. Sudah. Ini semua sudah terjadi. Kita bisa apa? silakan Udah, Pak. waktu yang selanjutnya digunakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Kira-kira alasan apa yang mengharuskan kita itu untuk menjaga pergaulan, kemudian dampak apa yang mungkin kita alami jika kita itu terjerumus dalam perbuatan. Waktunya 30 menit untuk berdiskusi, dimulai dari sekarang. Sudah, ya? Sudah. Untuk kelompok yang pertama, saya minta Mas Ahmad Burhan. Kira-kira apa, Mas, kesimpulan dari video tadi? Kesimpulan dari video tadi itu mengenai seorang perempuan dan laki-laki yang sedang jatuh cinta atau kasmaran di masa-masa SMA, tetapi mereka belum bisa mengontrol diri untuk menjaga harkat dan Bagus sekali ya jawabannya. Untuk kira-kira seperti itu. Sudah bagus semua jawabannya. Jadi kita lanjut lihat dampak negatif zina. Jadi ini untuk melengkapi jawaban-jawaban kalian yang sudah presentasi tadi. Kenapa kita itu harus menjauhi zina? Itu karena zina punya dampak-dampak negatif yang merugikan bagi kita semua. Di dunia itu langsung kelihatan efeknya.
yaitu menghilangkan kewibawaan karena pelakunya itu cenderung mendapatkan sanksi sosial di masyarakat, biasanya dijadikan bahan omongan, ya, kemudian dikucilkan, mengalami konflik dengan keluarga, seperti tadi di video, ya, bapaknya memarahi pelakunya, kemudian bapaknya bertengkar dengan istrinya. Dampak yang kedua itu menyebabkan kefakiran, itu biasanya mereka cenderung membelanjakan hartanya untuk memenuhi syahwatnya. Yang ketiga itu memperpendek umur atau resiko tertular penyakit itu sangat tinggi seperti HIV/AIDS dan sifilis. Itu untuk di dunia saja. Sementara untuk dampak di akhirat itu tentu saja ya mendapatkan murka Allah, kemudian mendapatkan hisab yang buruk karena zina termasuk salah satu dosa yang besar. Selanjutnya mendapatkan siksa yang pedih. Ini berdasarkan kabar langsung pada saat Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar itu. Itulah siksaan bagi pelaku zina. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah Pak, udah paham. Sudah paham ya? Tadi kita hari ini belajar apa saja? Silahkan disimpulkan. Yang pertama tadi apa? Zina, Pak, macam-macam zina. Macam-macam zina. Macam-macam zina tadi dibagi menjadi berapa? Zina 2 Pak. 3, Pak. 2. zina muhsan dan zina Ghairu muhsan. kemudian dampaknya tadi sudah kita ketahui bersama ya. Setelah kita mengetahui dampak negatif dari zina, itu kita seharusnya berhati-hati dalam memilih pergaulan dan akhirnya menjauhkan diri dari perbuatan zina. Untuk tindak lanjut pelajaran hari ini, silahkan kalian di rumah menghafalkan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ini berkaitan dengan berkaitan dengan dalil kenapa kita harus menjauhi zina menurut ajaran agama Islam. Kemudian besok kita tes hafalan satu persatu. Bisa dipahami ya? Pak. Bisa Pak. Karena sudah tidak ada pertanyaan pada hari ini, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.